Sahabat-sahabat, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada sahabat ini saya mengucapkan terima kasih untuk undangan yang telah diberikan, dan nampaknya ini kali yang kedua saya pernah berbicara di Jemaat Mount Moriah. Pada saat ini, judul pembicaraan yang saya ingin sampaikan adalah ciri-ciri bayi Kristen. Di dalam Alkitab, bayi di dalam sudut pandang yang lebih positif menunjukkan bagaimana bayi adalah yang menunjukkan ketulusan, keikhlasan seorang Kristen. Tetapi di dalam konteks tertentu, bayi menunjukkan sesuatu yang membuat ada hal-hal yang membuat orang Kristen itu tidak bertumbuh. Dan itulah sebabnya tergantung dari konteks mana kita melihat bayi itu. Pada sahabat ini saya ingin kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai yang ketiga. Ini adalah inti dari renungan saya pada sahabat ini. Terdapat dalam 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3 yang juga adalah ayat bersautan yang tadi telah dibacakan. Namun sebelum kita melihat inti pekabaran satu demi satu dari ayat ini, sekali lagi saya mengundang kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah di mana kami dapat bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan dibentangkan, kiranya Tuhan memberkati kami, agar hidup kami boleh menjadi orang Kristen yang bertumbuh, menjadi orang Kristen yang lebih menyerupai karakter Kristus. Dan dengan demikian, dengan pertolongan Roh Kudus, kami dapat membuang akan karakter-karakter yang tidak diinginkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, renungan saya pada sahabat ini adalah ciri-ciri bayi Kristen. Suatu kali ketika saya menjadi seorang pendeta atau gembala jemaat di Solo, anak saya yang pertama waktu itu masih berusia 5 tahun. Saya membawa anak saya ke tempat sirkus untuk pertama kali di dalam hidupnya. Jadi ketika kami datang, waktu itu adalah malam minggu, dan pada waktu itu belum begitu banyak orang yang hadir. Lalu kami ambil sekitar baris yang ke-8 atau 10 dari bawah, agak naik ke atas. Dan sementara itu karena anak ini aktif, lalu dia pergi main-main dan pergi ke dekat panggung sampai dimulainya sirkus itu dan orang sudah mulai banyak. Namun karena mungkin dia sangat exciting, sangat menarik melihat sirkus ini yang sudah dimulai, dan kemudian dia melihat gajah-gajah itu masuk, dan dia melihat ada beberapa pemain sirkus sudah mulai masuk. Tiba-tiba setelah pemain sirkus itu masuk, dia kemudian dengan wajah ketakutan lari, lalu dia mencari, Papa, kok ada yang aneh di tempat sirkus ini? Ya. Lalu kemudian saya bertanya, ada apa Niko? Nah, namanya adalah Nicholas. Ada apa nih? Saya tanya. Ini tadi saya melihat ada orang yang masuk ke dalam arena itu. Dia tingginya sama dengan saya, tapi kok wajahnya sudah tua, katanya. Jadi pertama kali di dalam hidupnya, dia melihat ada orang yang orang cebol, ya, dwarf. Orang yang tingginya hampir sama dengan dia,
namun wajahnya sudah sangat jauh lebih tua, dan ini membuat dia takut. Demikian halnya dengan orang Kristen. Ada begitu banyak orang Kristen yang sudah 10 tahun, ada 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, bahkan 50 tahun di dalam kekristenan. Namun, hanya umurnya saja yang tua, tetapi kerohaniannya masih tetap kerdil. Dan untuk pertama kalinya, anak saya ini melihat apa yang disebut dengan orang kerdil. Jadi sebenarnya bagus juga kalau judul khotbah ini bisa dibuat menjadi orang Kristen yang kerdil. Ya. Karena inilah yang Paulus sedang bicarakan. Baik, kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 1 sampai 3. Di dalam ayat ini dikatakan, ya, dalam ayat yang pertama, dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Ini Rasul Paulus tuliskan bahwa dia berbicara dengan orang Korintus, namun tidak bisa dengan manusia rohani. Kenapa? Hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Jadi Rasul Paulus tidak bisa membicarakan lebih jauh tentang hal-hal yang cukup keras dan hal-hal yang bersifat rohani, karena mereka belum dapat menerimanya. Susulah yang kuberikan kepadamu. Di sini kita melihat bahwa jemaat Korintus diibaratkan sebagai susu, ya, atau hanya dapat menerima makanan yang lembek, atau hanya menerima makanan yang tidak layak bagi orang dewasa. Ini makanan utamanya adalah susu. Tidak bisa dikatakan makanan keras. Dalam hal ini, Rasul Paulus menganggap bahwa jemaat Korintus adalah bayi atau bayi Kristen. Karena belum dapat terima makanan keras. Tentunya kita semua sebagai orang tua yang kita memiliki anak, kita tahu bagaimana anak kalau masih baru lahir, ya, itu tidak bisa makanan yang keras. Ya, dia hanya bisa menerima susu. Dan inilah yang diibaratkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Dan banyak orang Kristen yang seperti ini. Ya. Dan apa saja ciri-ciri bayi Kristen ini? Masalah yang terjadi dalam jemaat Korintus juga terjadi di kita, di Kristen modern pada saat ini. Di dalam konteks Korintus, jemaat ini terbagi menjadi beberapa grup atau beberapa kelompok. Di dalam ayat yang keempat kita dapati di situ ada dari mengatakan, oh saya golongan Paulus, yang lain berkata aku dari golongan Apolos, dan sebagainya. Di sini kita dapati bahwa perpecahan atau masalah di dalam gereja seringkali diibaratkan oleh orang-orang yang belum dewasa dalam Kristus atau yang masih menjadi bayi Kristen. Tidak menjadi soal apakah dia sudah lama di dalam kerohanian atau di dalam kekristenan. Tidak menjadi masalah bahwa dia memiliki satu jabatan tertentu dalam gereja. Apakah dia pendeta, ataukah ketua jemaat, ataukah diakon. Sudah begitu lama. Tetapi sedikit atau banyak ada ciri-ciri baik Kristen yang kita dapat lihat dalam hidup kita. Dan pada sabat ini saya rindu supaya kita bergumul bersama dengan Tuhan untuk menghilangkan itu. Termasuk saya tentunya yang membicarakan akan hal ini. Baik, apa ciri-ciri baik Kristen? Yang pertama, di dalam ayat yang pertama dikatakan oleh Rasul Paulus, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi. Keduniawian membuat kita tidak beranjak dewasa secara rohani.
Manusia duniawi adalah manusia yang kurang senang terhadap perkara rohani. Ketika diajak, oke, mari kita melakukan sesuatu yang rohani, dia tidak suka. Tetapi sesuatu yang disenangi orang duniawi, dia suka. Nah, ketika orang Kristen lebih menyenangi perkara duniawi daripada rohani, ini yang membuat kita tidak bertumbuh secara rohani. Karena sama seperti sebuah cerita. Ada dua orang, ya, di mana salah seorang ini memiliki anjing, ya. Ada dua orang anjing. Lalu anjingnya sama-sama ganas. Lalu orang yang punya ini, sebut saja orang A, ini dia kasih makan dua-duanya. Lalu ada temannya yang B itu datang. Temannya yang B itu datang berkata, wah, anjingmu galak-galak banget dua-duanya ini. Terus siapa yang menang? Kamu bisa nggak membedakan mana yang lebih kuat dengan yang lain? Atau mana yang lebih powerful dari yang lain? Oh, gampang, dia katakan. Tinggal kasih makan saja, mana yang kita mau dia menang, nah dia akan menang. Sama juga dengan hal manusia duniawi dan manusia rohani. Kemanusiaan yang mana yang kita beri makan dalam hidup kita setiap hari? Manusia duniawinya atau manusia rohaninya? Sehingga dengan demikian, kalau kita beri makan manusia duniawi, sebagaimana yang tercatat di dalam kitab Korintus ini, maka manusia duniawi yang akan lebih mendominasi di dalam kehidupan kita, dan bukan manusia rohani. Manusia duniawi, dia kurang senang terhadap perkara rohani. Segala sesuatu itu diukur dengan apa yang kelihatan. Apa saja itu diukur, berapa banyak, berapa uangnya, semua diukur dari segi materi. Dalam bahasa Yunani, ketika berkata tentang manusia duniawi ini, lebih berkaitan dengan hawa nafsu daging. Jadi hawa nafsu dagingnya, ketika dia dalam kondisi marah, dia tidak bisa mengekangnya, ya, dan dia lepaskan apa saja yang dia rasakan tanpa mempedulikan orang. Kita lihat di sini juga tentang istri Lot sebagai contoh. Istri Lot, kita lihat bertahun-tahun dia ikut Abraham bersama dengan Lot. Mereka dapat melihat bagaimana Tuhan memberkati Abraham. Panggilan Abraham termasuk mencakup juga Lot ikut serta di dalam panggilan yang diterima oleh Abraham ini. Dan dia sudah melihat bagaimana Tuhan menyertai dan berbicara dengan Abraham. Namun apa yang terjadi? Istri Lot yang sudah bertahun-tahun dan kemudian mereka memutuskan untuk berpindah hidup dekat dengan Sodom dan Gomora yang glamor, di mana ini adalah kota yang menunjukkan bagaimana keindahan dunia ini, ya, secara duniawi. Dan hal ini setiap hari dia lihat. Dan kemudian itu mengubahkan hidupnya. Yang tadinya dia melihat perkara rohani, sekarang lebih melihat kepada perkara duniawi. Dan apa yang terjadi? Mana yang kita beri makan? Kerohanian kita atau keduniawian kita? Ketika kita menerima Yesus, Tuhan memberikan kuasa, yaitu Roh Kudus-Nya, untuk mematikan hal duniawi. Membuatnya tidak berkembang, namun disuppress, ditekan oleh hal-hal yang lebih rohani. Namun, perkara rohani bisa saja ditekan di dalam hidup kita oleh perkara duniawi ketika hal itu yang kita perkembang. Kita membaca Alkitab sangat jarang atau tidak pernah, tetapi menghabiskan waktu lebih banyak di depan televisi yang tidak begitu membawa perkembangan rohani. Kita melihat banyak tontonan, tetapi kurang di dalam perkara rohani dalam firman Tuhan. Ini menunjukkan bagaimana kita mau menjadi manusia rohani, sedangkan yang kita beri makan adalah manusia duniawi. Dan hal ini terjadi pada istri Lot.
Dan itulah sebabnya banyak orang Kristen tidak bertumbuh secara rohani karena gantinya memberi makan rohani dalam hidupnya setiap hari, yang diberi makan adalah manusia duniawi. Istri Lot menjadi tiang garam karena dia memperbesar manusia duniawinya dan bukan perkara rohani. Itu yang pertama. Apalagi yang kedua yang dikatakan oleh Rasul Paulus tentang bayi Kristen ini. Yang kedua adalah dia hanya mampu menerima susu. Di dalam ayat yang kedua dari 1 Korintus pasal yang ketiga dikatakan, susulah yang kuberikan kepadamu. Dia hanya mampu menerima susu. Dalam bahasa Asia Alkitab, susu itu adalah gala yang menunjuk kepada kebenaran Kristen yang mudah untuk dimengerti. Mereka yang dikategorikan adalah hanya mampu menerima susu. Mereka tidak mau belajar lebih banyak. Ataupun kalaupun mereka mau belajar, hanya yang mudah-mudah saja, tidak mau mendalami lebih dalam. Proses belajar tidak mau yang agak sulit, mau yang mudah-mudah saja. Mau dengar khotbah yang enak-enak saja. Mau dengar firman Tuhan yang adalah memberikan motivasi, namun tidak mau menerima teguran. Hanya mampu menerima susu. Hal yang mudah untuk dimengerti, yang mudah untuk didapatkan, tidak mau untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dan lebih dalam mengenai akan kebenaran firman Tuhan. Tidak heran banyak orang Kristen yang tetap menjadi baik selama 20 tahun. Dia mengaku menjadi umat Kristen, tapi hanya tahu ya itu saja, itu saja. Sehingga kedewasaan rohaninya sangat terhambat. Sebagai contoh orang muda yang kaya. Orang muda yang kaya ini, dia dibesarkan di lingkungan Yahudi, ya, yang sudah hidup dan kebiasaan, dia sudah tahu itu sejak lahir. Dan kemudian, ketika Yesus menawarkan kepadanya sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya, sesuatu yang lebih advance, yang lebih dalam, yang lebih membawa berkat dalam hidupnya, namun menuntut suatu pengorbanan, dia tidak mau. Dia hanya mau apa yang sudah dia dapatkan dan sudah puas dengan itu. Tidak heran dia tidak bertumbuh. Orang Kristen yang kita hanya mau menerima berkat. Orang Kristen yang hanya mau kita, yang penting hanya dengar firman Tuhan tapi tidak mau mempelajarinya untuk diri kita sendiri. Tidak heran sulit bagi orang Kristen yang demikian untuk bertumbuh. Orang-orang Kristen yang seperti ini, yang hanya mampu menerima susu, ketika ada suatu pekabaran atau suatu hal pengajaran yang menuntut pembelajaran yang lebih banyak, mereka akan enggan. Karena apa? Berhubungan dengan yang pertama, lebih banyak menghabiskan waktu dengan hal-hal yang bersifat lebih mudah dan lebih menarik perhatian duniawi daripada rohani. Itu yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga adalah tidak mau makanan keras. Ciri baik Kristen yang ketiga adalah tidak mau makanan keras. Hanya mau firman Tuhan yang lunak dan menyenangkan hati. Ketika ditegur, sakit hati. Lalu kemudian tidak datang ke gereja. Tidak heran, orang yang seperti ini lambat atau cepat, dia akan meninggalkan gereja pada akhirnya. Kalau setelah 20 tahun, 30 tahun, firman Tuhannya hanya mau susu saja, tidak mau makanan yang keras. Ya. Tidak mau ditegur atau ditempela oleh firman Tuhan. Padahal firman Tuhan mengatakan, ya, di dalam Ibrani, pasal 4 ayat yang ke-12, firman Tuhan itu adalah bermata dua, sangat tajam. Bermata dua kepada pembicara, juga kepada pendengar.
Ya. Jadi sama-sama ini adalah mengena kepada siapa saja. Dan seringkali orang-orang yang adalah baik Kristen ini, ketika ada firman Tuhan yang meskipun disampaikan secara general, secara umum, merasa ini untuk saya. Ini pembicara sengaja ini menunjukkannya untuk saya. Sehingga dia sakit hati dan kemudian meninggalkan perkumpulan. Inilah ciri baik Kristen yang meskipun sudah 20-30 tahun, tapi tidak siap untuk ditegur dan ditemplak. Karena sebelumnya dia hanya mampu terima susu, hanya mau kebenaran yang mudah, ya, tidak mau memperdalam firman Tuhan yang lebih dalam lagi. Sehingga pada akhirnya dia tidak bertumbuh. Saudara-saudara, ketika seseorang itu dari bayi kemudian menjadi balita, tentunya tidak cukup hanya susu, pasti ada makanan tambahan. Kemudian ketika dia beranjak menjadi remaja, ya, dan kemudian menjadi orang dewasa, bukan lagi makanan utamanya susu, tapi makanan yang keras. Makanan yang keras itu menghidupkan, saudara. Makanan yang keras itu menumbuhkan kerohanian. Jadi jangan tolak makanan yang keras. Jangan tolak templakan dari firman Tuhan. Kita lihat di dalam Alkitab. Murid-murid Yesus, siapa yang paling banyak ditemplak? Salah satunya adalah Petrus. Paling banyak ditemplak. Satu-satunya murid yang Yesus katakan, "Hai setan, enyahlah engkau." Itu dia katakan kepada Petrus. Tapi kita lihat bagaimana Petrus. Dia bertumbuh secara rohani. Orang-orang yang mau untuk ditegur dan ditemplak oleh firman Tuhan, orang-orang seperti inilah yang bertumbuh menjadi orang yang lebih hari lebih dewasa di dalam Kristus. Tetapi orang yang tidak mau ditegur, tidak mau ditemplak oleh firman Tuhan, dia tidak akan bertumbuh. Dan pada akhirnya melalui satu kesusahan atau satu kejadian di dalam hidupnya, pada akhirnya dia akan meninggalkan Tuhan. Makanan yang keras itu memberikan kekuatan yang lebih banyak dibandingkan susu saja. Orang yang dewasa, dia akan kurang kenyang dengan susu. Itulah sebabnya khotbah yang membawa kita, ya, menemplak kehidupan kita, itulah khotbah yang memberikan makanan yang keras secara rohani agar kita bertumbuh lebih dewasa di dalam Tuhan. Kita lihat contoh Yudas. Yudas ini, ya, dia tidak pernah ditegur Yesus sampai ketika di rumah Simon Magus, ketika pada waktu itu Yesus mengatakan kepada Yudas, tidak langsung secara Yudas, kepada Yudas sebenarnya tidak disebutkan, tetapi nanti kemudian pada waktu perjamuan itu Yesus mengatakan, "Apa yang kamu perbuat, perbuatlah." Tetapi di rumah Simon itu, penyamak maksud saya, yang menjamu Yesus pada waktu itu, dia katakan, "Orang-orang miskin akan selalu ada padamu, tetapi aku tidak selalu bersama dengan kamu." Kata-kata Yesus yang halus, yang tidak keras kepada Yudas, dia merasa dia tertemplak. Dalam satu tulisan Ellen White, dalam Alpha Omega jilid yang ke-6, halaman 363 dikatakan, ia, yaitu Yudas, ya, tidak bersungut secara lahir sampai pada waktu diadakan pesta di rumah Simon. Ketika ditegur oleh Yesus, perangainya yang sebenarnya tampaknya menjadi amat pahit. Ya. Kata-kata Yesus kalau kita cek di Alkitab, ya, hanya mengatakan hal-hal yang sebenarnya tidak sekeras ketika Yesus berkata kepada Petrus, "Enyahlah engkau iblis." Ya. Beberapa kali Yesus berkata kepada Petrus, menemplak Petrus, tetapi dia terima. Nah, bagi baik Kristen ini, kata-kata yang keras, kata-kata firman Tuhan yang keras, itu menyinggung harga dirinya.
Nah, kita lihat apa yang terjadi dengan Yudas. Keangkuhan yang dilukai dan keinginan hendak membalas dendam merubuhkan penghalang. Dan keserakahan yang sudah lama dimanjakannya menguasai dia. Jadi kembali lagi, mana yang kita beri makan terus? Manusia rohani atau manusia duniawi? Yudas, dia menyimpan manusia duniawi di dalam dirinya. Dia menyimpannya rapat-rapat untuk dikembangkan dan tidak diserahkan kepada Tuhan. Ketika dia ditegur dengan kata-kata yang tidak secara langsung sekalipun, keangkuhannya itu dilukai. Siapa saya? Ya, saya ini kan yang paling pandai dari murid Yesus. Saya ini kan yang paling terhormat. Ketika 11 murid Yesus tidak terdidik dibandingkan saya, kenapa saya harus dibeginikan? Kalau Petrus mungkin bisa jadi, ya, dia kan hanya nelayan. Saya ini orang kota, semuanya itu orang Galilea. Dia dari Yerusalem, Yudas dari, dan dia merasa bahwa dia lebih dari murid yang lain. Ya. Saya ini bendahara, saya menguasai keuangan, dan saya yang bisa ngatur keuangan. Semuanya ini hanyalah murid-murid biasa. Saya yang luar biasa. Keangkuhan yang dilukai dan keinginan hendak membalas dendam merubuhkan penghalang. Dan keserakahan yang sudah lama dimanjakannya menguasai dia. Unsur-unsur kerusakan tabiat yang tidak dilawan dan dikalahkan menyambut penggodaan setan. Dan jiwa itu ditawan atas kemauannya sendiri. Jadi perhatikan saudara, diri kita masing-masing. Apa karakter kita yang tidak sesuai dengan karakter Kristus? Jangan biarkan itu berkembang. Karena ketika kita simpan itu dan kita tidak kubur di bawah kuasa Roh Kudus, maka ketika ada penggodaan setan, apakah itu kenyamanan, apakah itu kesusahan, maka tabiat ini yang akan muncul. Karena diam-diam kita sedang memperkembangkan. Jadi, kalau ada kita mendengar firman Tuhan yang menegur kita, puji Tuhan untuk itu. Karena ketika kita menyadari ada karakter kita yang tidak bagus, dan kemudian ada firman Tuhan yang kita dengar menempelak akan hal itu, maka itu berarti Tuhan sedang mengirim hambanya untuk menguburkan manusia duniawi kita. Jadi, ciri bayi yang ketiga adalah tidak suka makanan keras. Dan ini yang harus kita hindarkan. Ciri yang keempat. Di dalam Alkitab dikatakan di dalam ayat yang kedua, susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras. Sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Ayat yang ketiga, kenapa? Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati, nah, yang keempat, ciri yang membuat kita tidak berkembang secara rohani adalah iri hati. Apa itu iri hati? Kita tidak senang melihat orang lain lebih sukses atau berhasil daripada diri kita. Kalau ada seorang yang lebih diberkati, wah, kita selamat ya, tapi dalam hati, wah kok dia ya, kenapa tidak saya? Ya. Ketika ada orang yang mendapatkan berkat dari Tuhan, gantinya kita bersukacita kepada orang itu, dia itu kan begitu karena begini. Ya. Tidak mau kita melihat orang lain itu lebih hebat dari kita. Kita tidak senang melihat orang lain itu lebih diberkati. Nah, ini yang membuat jiwa itu menjadi kerdil. Kerohanian kita itu tidak bertumbuh. Kita harus bersukacita dengan orang yang bersukacita, dan kemudian menangis dengan orang yang menangis. Rasul Paulus katakan, ya, di mana saja kita berada, kita harus menyelesaikan diri. Ketika aku di Roma, aku menjadi orang Roma.
Ketika aku berada di Yunani, aku menjadi seperti orang Yunani. Ketika aku bersama orang tidak bersunat, aku menjadi seperti orang tidak bersunat. Atau dengan orang bersunat, menjadi seperti orang yang bersunat. Supaya aku memenangkan dia. Jadi ketika ada jiwa misioneri dalam diri kita, maka sedikit banyak hidup kita itu akan berubah. Melihat orang lain senang, kita ikut senang. Melihat saudara kita susah, kita juga ikut susah. Sehingga iri hati, selalu ingin menjadi supremasi, orang menjadi nomor satu, itu dapat kita tekan. Dan manusia duniawi ini tidak berkembang di dalam kehidupan kita. Kita lihat contoh dalam Alkitab adalah Saul. Saul adalah salah satu dari seorang yang mendapat penglihatan. Kalau bisa dibilang nabi, ya, dia satu dari kumpulan nabi. Tetapi apa yang terjadi? Seorang yang mendapat penglihatan dari Tuhan sekalipun, seorang di mana Tuhan berbicara kepadanya sekalipun, seorang pemimpin umat Tuhan sekalipun, yang memperkembang iri hati di dalam dirinya. Pada akhirnya, manusia duniawinya mengalahkan manusia rohaninya. Jangan simpan karakter yang tidak baik dalam diri kita. Sedikit pun itu, apapun itu, meskipun kita anggap itu kecil, tetapi siapa yang tahu karakter yang tidak baik ini memakan karakter rohani yang sudah terbentuk di dalam kehidupan kita. Alkitab mengatakan tentang Saul. Bagaimana Saul dengki kepada Daud. Pada waktu Daud habis mengalahkan Goliat, di dalam 1 Samuel 18 ayat 7-9 dikatakan, dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu oleh perkataan ini kemudian ayat yang ke-8, bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Ya. Hatinya dengki. Kenapa? Kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa. Ya. Berpuluh-puluh ribu. Tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Lebih banyak Daud. Ya. Ketika Daud berhasil, yang mestinya menyelamatkan kerajaan Saul, gantinya dia bersyukur, dia justru menyerang orang yang telah mengangkat namanya. Dia tidak bersuka cita oleh karena Tuhan telah membebaskan orang Israel dari bangsa Filistin. Ayat yang ke-9, sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki. Selalu mendengki. Dia memperkembang karakter manusia duniawinya dan bukan manusia rohani. Orang yang menjadi baik Kristen, ya, yang tidak bertumbuh, dalam hal ini konteks yang tidak bertumbuh, adalah orang yang memperkembang dan menyimpan karakter yang tidak baik di dalam dirinya. Termasuk dalam hal ini adalah iri hati. Itu ciri yang keempat. Nah, tadi yang pertama kita tahu di dalam Alkitab yang tidak membuat kita berkembang adalah manusia duniawi. Apa yang kedua? Yang kedua di dalam Alkitab hanya mampu terima susu. Yang ketiga adalah tidak mau makanan keras. Yang keempat adalah iri hati. Sekarang yang kelima, perselisihan. Nah, ini seperti suka bertengkar seperti Tom and Jerry, ya. Kalau kita lihat di slide ini. Perselisihan adalah mudah untuk bertengkar, ya, dengan orang lain. Mudah terbakar emosi, ya. Kemudian perkara kecil dibuat besar sebagai alasan untuk memusuhi. Jadi pertengkaran yang sebenarnya oke lah, masing-masing orang punya kesalahan. Tetapi kesalahan itu diperbesar sehingga dia mau supaya dia dibela orang dan orang lain dipersalahkan. Sehingga pada akhirnya timbul perselisihan di dalam gereja. Contoh kita lihat Simpson.
Kemudian murid-murid Yesus sebelum kematian Tuhan Yesus, mudah mereka bertengkar. Sulit bagi mereka untuk bertumbuh di dalam Tuhan selagi mereka menyimpan perselisihan. Nah, di dalam ayat yang ketiga dikatakan, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Jadi manusia duniawi adalah salah satunya yang kita lihat adalah senang untuk berselisih. Jangan suka berselisih dengan orang lain. Kasih menutupi segala sesuatu. Kasih itu mengampuni. Bukan berselisih. Perkara yang kecil dibuat semakin besar. Ini yang membuat gereja itu tidak bertumbuh atau kerohanian kita secara pribadi tidak bertumbuh. Murid-murid Yesus pun akan susah mengerti perkara rohani ketika mereka mau bertengkar siapa yang terbesar di antara mereka. Sulit untuk mengerti perkara rohani. Sampai kemudian Yesus mengadakan perjamuan suci. Dan kemudian setelah kenaikan Yesus ke sorga dan pencurahan Roh Kudus, mereka mengasihi satu dengan yang lain. Dan masing-masing mereka mengorbankan dirinya untuk pekerjaan Tuhan. Dan itu sulit terjadi ketika kita mengembangkan karakter perselisihan. Perselisihan tidak membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Yang keenam, di dalam ayat yang ketiga dikatakan, karena kamu manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Gampang menyerah hidup manusiawi adalah mudah menyerah menghadapi tantangan, ujian, atau menghadapi ujian nafsu. Itu gampang menyerah. Saya kan manusia. Ya biasa itu saya kalah. Tetapi bukankah kita ini sejak kita terima Yesus, kita manusia yang diperbaharui di dalam Yesus. Kita diberikan kuasa yang lebih, yaitu kuasa Roh Kudus yang dapat mengalahkan segala sesuatu, termasuk tantangan, ujian, dan nafsu dunia sekalipun. Kita selalu sebagai manusiawi, ya, kita mengatakan bahwa itu kan biasa, saya kan hanya sebagai manusia. Ya memang, tetapi kita adalah umat Tuhan yang mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kemanusiaan kita. Kemanusiaan kita itu lemah. Kita tidak sanggup menghadapi ujian, menghadapi tantangan, menghadapi kesusahan dalam hidup, tidak. Tetapi kita adalah manusia yang sudah diubahkan oleh Tuhan, yang mempunyai kekuatan yang berasal dari sorga. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu Rasul Paulus katakan dalam surat Filipi. Kita memiliki kekuatan di dalam Yesus. Tetapi seringkali ketika kita menghadapi masalah dan kita kemudian mulai kendor dan kemudian kita memaafkan diri kita untuk jatuh dan terus berulang kali jatuh lalu mengatakan, saya ini hanya manusia. Ya, siapa yang bilang kita itu malaikat? Semua kita manusia, tetapi dalam kemanusiaannya Yesus sudah menang. Dalam kemanusiaannya Yesus telah mengalahkan dunia dan memberikan kekuatan kepada kita. Disinilah meskipun kita hidup dalam dunia, tapi kita tidak berasal dari dunia. Meskipun kita adalah manusia biasa, namun kita adalah calon penghuni sorga. Di dalam hal ini, seringkali kita mengatakan, saya hanya manusia biasa. Kita memberi maaf untuk jatuh, dan ketika ada tantangan lagi, kita jatuh, nggak apa-apa. Saya kan hanya manusia. Lah terus kapan menangnya? Dan itu sebabnya kita tidak bertumbuh secara rohani. Ketika kita jatuh dan memaafkan kejatuhan dan kemudian tidak bertumbuh
untuk kemudian bergantung sama Tuhan, untuk supaya kita dapat mengalahkan ujian yang ada di hadapan kita, maka kita tidak akan bertumbuh secara rohani. Tetap menjadi bayi Kristen. Ketika kita jatuh, ketika kita menghadapi masalah, kita hanya mengeluh, dan mengeluh. Seperti bayi hanya ketika menghadapi masalah hanya menangis. Tetapi kalaupun berkat Tuhan telah menolong kita, kita sudah lupakan. Begitu kita jatuh lagi, kita tidak ada usaha untuk bergantung kepada Tuhan dan membuat kita lebih setia kepada Tuhan. Gehazi adalah contoh yang seperti ini. Pada waktu dia ditawarkan, dia melihat bahwa Elisa ditawarkan akan hal-hal duniawi, materi. Pada waktu itu Elisa tidak mau, tetapi Gehazi melihatnya dan dia ingin. Gehazi membiarkan atau memupuk kemanusiaannya untuk mengalahkan kerohaniannya, makhluk sorgawi yang Tuhan sudah bentuk ketika kita menerima Yesus. Dan pada akhirnya Gehazi jatuh. Jangan biarkan kehidupan kemanusiaan kita mengalahkan ketergantungan kita kepada Bapa kita yang di sorga. Karena ketika kita kemudian hilang ketergantungan kepada Bapa, maka kita mulai tidak bertumbuh secara rohani. Kita turun secara rohani. Nah, sekarang kita lihat ada ciri-ciri baik Kristen. Yang pertama adalah manusia duniawi. Yang kedua, hanya mampu menerima susu. Tidak mau belajar yang lebih banyak. Sudah cukup dengan apa yang ada sekarang. Tidak mau melangkah lebih banyak lagi. Cukup menerima susu saja. Ini sudah cukup buat saya. Padahal kehidupan jasmani kita menuntut lebih dari susu dan kita mau. Kehidupan jasmani kita menolak untuk diberikan susu. Tetapi kehidupan rohani kita seringkali kita hanya puas dengan menerima susu. Kemudian tidak mau makanan keras. Baik Kristen tidak mau firman yang menegur, firman yang menumbuhkan, yang memberikan pertumbuhan. Demikian juga orang tidak bertumbuh secara rohani oleh karena memperkembang sifat iri hati, sifat perselisihan, dan kemudian bergantung kepada kekuatan manusianya dan tidak kepada kekuatan Tuhan. Hal-hal ini membuat kita menjadi orang cebol rohani. Semakin lama dalam kekristenan, kita semakin tua, tetapi tidak bertumbuh. Nasihat bagi Paulus, dari Rasul Paulus kepada kita adalah, bertumbuhlah. Jangan biarkan kita tetap menjadi baik. Di kitab yang sama, di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 11 dikatakan, Rasul Paulus, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Rasul Paulus mengharapkan agar supaya kita membuang sifat ciri-ciri bayi Kristen. Ciri-ciri bayi yang lebih suka hal duniawi daripada sorgawi. Ciri-ciri yang hanya mampu untuk terima susu, tidak mau mempelajari firman Tuhan dengan lebih baik setiap hari. Cukup puas dengan apa yang sudah didapat. Kemudian yang ketiga, kita lebih senang kepada makanan yang lembek dan bukan makanan yang keras. Dan ini membuat kita akan tetap seperti bayi
Tetapi Rasul Paulus mau kita menjadi dewasa dan memiliki makanan yang keras. Demikian juga firman Tuhan menghendaki kita untuk meninggalkan sifat iri hati. Anak-anak kalau satu dikasih permen, yang lain tidak, anak yang satu menjadi kecewa. Tetapi demikian juga seringkali dengan orang Kristen. Yang lain dapat berkat, yang lain dapat pergumulan, lalu kemudian menjadi kecewa. Kenapa saya tidak seperti itu? Sering membandingkan dirinya dengan orang lain. Tidak membandingkan bagaimana Tuhan telah memberkati dirinya. Dan itu adalah sifat anak-anak. Dan kemudian ketika kita tidak bergantung kepada Tuhan, tetapi hanya berpusat kepada diri, kepada sifat kemanusiaan kita, itu membuat kita tidak bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa di dalam Kristus. Kenapa? Karena kita memperkembang sifat, ciri-ciri dari bayi Kristen ini. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk tidak terus menjadi bayi. Dan kalaupun kita sudah lebih dewasa, ciri-ciri bayi Kristen yang kita lihat ada dalam kehidupan saya dan saudara, dapat kita buang dengan pertolongan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita untuk menjadi manusia yang lebih dewasa di dalam Kristus dan tidak terus-menerus menjadi bayi Kristen. Tuhan memberkati.